Thank you. Okay. Before I start our lessons today, saya akan mengabsen kalian satu-satu. Saya mulai dari yang satu ya. Rafa Maulana Nur Sabit, Raffi Maulana Syed Hussein, Afidatul Syifa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Khairul. Dan? Nada. Nada kenapa? Sakit. Khairul kenapa? Sakit gigi. Kalau gitu kita langsung saja ya guys. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai recount text. Untuk pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yang namanya past tense dalam recount text. Sekarang kita akan membahas recount text. Coba sekarang kalian silakan buka LKS kalian di halaman 9. Di sana terdapat contoh recount text. Baik, coba perhatikan. Apa itu recount text? What is recount text? Ada yang tahu teks recount itu apa? Tidak? Mari saya terangkan apa itu teks recount. Oke, coba. Please attention. Recount text adalah is a text that retells past event or experience. Recount text juga memiliki yang namanya struktur of recount text. Ada 3 struktur yang terdapat dalam recount text. Yang pertama ada orientasi atau orientation. Yang kedua ada series of event atau urutan peristiwa. Selanjutnya yang terakhir dari orientation. Pada bagian pertama, orientation itu biasanya berisi pengenalan. Jadi kalian itu menceritakan sebuah kisah yang terjadi di masa lalu atau kisah yang terjadi sudah lewat gitu, kayak barusan atau tadi atau kemarin itu kan sudah lewat ya. Itu kalau diceritakan ulang kembali sekarang itu akan menjadi recount text. Seperti itu. Diceritakan dalam urutan waktu. Kayak misal ya, contoh, kemarin saya pergi ke. Recount text juga menggunakan kaidah kebahasaan atau biasa language features yang biasa digunakan dalam recount text. Dalam recount text biasanya itu terdapat yang namanya past tense. Terus menggunakan time connectives atau hubungan waktu. Sekarang perhatikan recount text yang ada di papan tulis ini. Lalu perhatikan, saya memiliki dua recount text ya di sini. Lalu silakan perhatikan gambar yang saya bawa ini. Silakan. Sudah? Perhatikan. Sudah? Sekarang saya akan membacakan recount text yang ada di papan tulis ini dan kalian tebak kira-kira yang sebelah kanan saya ini teks yang B, teks yang A atau B. Yang sebelah kiri juga teks yang untuk gambar A atau gambar B. Gitu ya? Teks pertama. A peaceful morning in the village. Last Sunday, I visited a small village near a clear river. I walked along the path and saw many flowers and green trees. The river water. Sekarang dengarkan untuk teks yang nomor kedua. Seeing a polluted river. Yesterday, I passed an industrial area with a river between some factories and houses. I saw thick smoke coming from. Sekarang, manakah gambar yang cocok untuk teks sebelah kanan saya? Yang A atau B? Tentang B. B saya taruh di yang ini berarti ya. Oke. Berarti untuk yang A adalah teks yang di sebelah kiri saya. Benar atau salah ya kira-kira? Coba saya ulangi ya.
Last Sunday I visited a small village near a clear river. Clear river. Sungai yang bersih. Berarti benar ya? Baik, dari keterangan awalnya saja sudah menerangkan bahwa clear river. Sedangkan gambar yang kedua ini dirty atau clean? Dirty, kotor ya. Berarti kalian semua menjawab dengan sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang perhatikan lagi papan tulis yang ada di depan. Saya punya contoh dari recount text yang sudah sesuai struktur. Ada orientation, ada series of event, dan ada reorientation-nya. Saya bacakan ya. Setelah itu saya akan minta 3 anak maju ke depan untuk mengklasifikasikan mana bagian orientation-nya, mana bagian series of event-nya, dan mana bagian reorientation-nya. Oke? Saya bacakan. Leading the river together. Last Saturday, my classmates and I joined a community survey. Sekarang, siapa yang mau berpartisipasi untuk mengklasifikasikan mana orientation-nya, mana series of event-nya, mana reorientation-nya? Saya punya 3 kertas ini untuk ditempel di depan, ditempel di bagian yang sesuai strukturnya. Siapa yang mau berpartisipasi? Saya pilih ya. Silakan Olida, Dira, dan Tigza. Silakan masuk ke depan. Silakan. Mau yang mana? Oke. Berarti Dira yang ini. Silakan ditempel di bagiannya masing-masing. Coba dipikirkan di mana letaknya yang pas sesuai strukturnya. Yes, terima kasih. Selanjutnya Walida. Yes, selanjutnya terakhir. Oke, terima kasih untuk partisipan kita. Coba sekarang kita lihat ya, lihat ke depan. Ada 3 struktur di konteks yang dipasang sama teman kalian. Yang pertama ada orientation, series of event, reorientation. Apakah peletakannya sudah benar? Sudah? Sudah ya? Tadi orientation itu berisi tentang apa? Pengenalan, gambaran awal. Ini terletak di paragraf pertama. Last Saturday, my classmate and I joined the community survey. Benar ya? Tadi coba Maulida ya? Terima kasih ke Maulida, keren sekali. Selanjutnya yang kedua, series of event, yaitu urutan peristiwa. First, bla 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 bla, then bla 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 bla, after that bla bla bla. Apakah benar? Di sini letaknya? Benar. Keren sekali. Tadi siapa ini? Rizza ya? Thank you. Selanjutnya yang terakhir berarti reorientation. Berarti ini sudah benar ya? Jadi kesimpulannya tadi reorientation itu adalah teks yang menceritakan kejadian yang sudah lampau, yang sudah lewat, kejadian atau pengalaman yang sudah lewat. Memiliki 3 struktur utama, yaitu apa saja? Orientation, series of event, reorientation. Diceritakan menggunakan past tense, bentuk kalimat lampau yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sampai sini bisa dimengerti? Saya. Oke, kalau begitu mungkin cukup sekian untuk pertemuan saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next time. Stay healthy. Jangan lupa baca hamdalah terlebih dahulu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.